wabarakatuh. Di sini saya Eri Rosdijo ya, akan menyampaikan perkuliahan terkait dengan tren dan isu dalam komunikasi keperawatan. Nah, sebelumnya sebelum perkuliahan kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pertemuan ini bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, langsung saja ya. Di sini saya akan menyampaikan tren dan isu dalam komunikasi perawatan. Sebelumnya silakan presensi lewat WA group yang sudah ada di WhatsApp kalian masing-masing ya. Oke, langsung saja next. Nah, ini ada pertanyaan, apa bedanya tren dan isu? Oke, saya beri waktu 5 menit untuk silahkan menjawab apa bedanya tren dan isu. Bisa langsung di komen di dalam video ini. 5 menit dimulai dari sekarang. Ya mungkin terlalu lama ya. Mungkin langsung saja apa bedanya tren dan isu bisa langsung dijawab di kolom komentar di video ini. Baik, langsung. Nah, pada perkuliahan hari ini kita akan berbicara tentang outline, apa saja tentang definisi tren dan isu terkait khususnya komunikasi perawatan, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi tren dan isu komunikasi keperawatan, kemudian konsep tren dan isu dalam keperawatan, nilai-nilai dalam tren dan isu, serta pentingnya komunikasi dalam pelayanan kesehatan dan contoh tren dan isu komunikasi dalam keperawatan. Nah, tak perlu panjang lebar, langsung saja kita lanjutkan untuk slide selanjutnya. Oke, berbicara tentang keperawatan, itu adalah profesi yang dia itu memiliki body of knowledge dan dituntut untuk mengembangkan keilmuan sebagai wujud kepeduliannya dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia baik dalam tingkat preklinik maupun klinik. Nah, di sini keperawatan juga dituntut untuk mengembangkan ilmunya dalam ataupun peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam lingkungannya saat ini. Seperti itu. Jadi, sebagai seorang perawat harus peka, baik itu pada tahap preklinik maupun klinik. Preklinik itu bisa jadi pada tahap akademik, klinik itu bisa jadi pada tahap profesi ataupun pada saat kita bekerja di rumah sakit. Seperti itu. Jadi, keperawatan harus peka dengan lingkungan yang ada di sekitarnya pada saat itu. Next. Nah, selanjutnya, selain itu, keperawatan juga dituntut untuk melakukan komunikasi yang efektif. Seperti pada perkuliahan-perkuliahan sebelumnya, bahwa sudah dibahas apa sih definisi dari komunikasi, apa sih yang harus dilakukan di dalam komunikasi, dan apa hambatannya. Nah, kita akan sedikit bahas di sini. Komunikasi adalah proses kompleks yang dia itu melibatkan perilaku dan memungkinkan individu untuk berhubungan dengan orang lain dan dunia sekitarnya. Jadi ada interaksi antara dua orang atau lebih di sana. Nah, selanjutnya adalah komunikasi terapeutik. Itu adalah kemampuan atau keterampilan perawat untuk membantu klien beradaptasi terhadap stres yang dimilikinya. Oke. Kemudian mengatasi gangguan patologis dan juga belajar bagaimana berhubungan dengan orang lain. Nah, komunikasi terapeutik ini sangat spesial karena dia proses berhubungan antara dirinya dengan orang lain yang dia harus membantu seseorang itu menjadi sembuh dari sakitnya. Jadi proses terapeutik atau proses untuk mengatasi stres yang dia alami seperti itu. Nah, kemudian next.
kita akan langsung bahas ke inti dari perkuliahan tren dan isu dalam komunikasi keperawatan. Tadi kan mahasiswa sudah menjawab apa itu tren dan apa itu isu. Perbedaannya apa tren, perbedaannya dengan isu apa. Nah, di sini akan kita perjelas terkait dengan tren dan isu dalam komunikasi keperawatan. Sebelum dilanjutkan, kita akan lihat terlebih dahulu definisi dari tren dan isu itu sendiri. Next. Nah, seperti yang bisa kalian lihat semua, definisi isu dan tren. Tren itu adalah hal-hal yang mendasar dalam berbagai pendekatan analisa. Tren juga dapat didefinisikan sebagai salah satu gambaran ataupun informasi yang terjadi pada saat ini, yang biasanya sedang populer di kalangan masyarakat. Jadi dia sedang populer. Nah, tren itu bisa disimpulkan dia adalah sesuatu yang sedang dibicarakan oleh banyak orang dan kejadian itu berdasarkan fakta. Jadi faktanya itu ada. Trennya apa sekarang? Misalkan yang paling jelas itu virus corona ini, ya, COVID-19 ini. Trennya adalah ya kita tidak boleh keluar rumah atau tidak boleh untuk aktivitas di rumah ketika tidak ada hal-hal yang mendesak. Itu jadi tren. Faktanya apa? Faktanya itu dilakukan oleh masyarakat. Kenapa? Karena ketika kita keluar rumah, kita menjadikan salah satu transmisi penyebaran virus seperti itu. Dan juga misalkan, ketika kita sekarang ini kan sedang booming virus corona, kenapa sih harus menggunakan masker? Itu tren atau isu. Nah, itu masuk tren. Kenapa masuk tren? Karena di sana itu menjadi perbincangan banyak orang dan dia itu kejadiannya berdasarkan fakta. Faktanya apa? Faktanya adalah kita menggunakan masker itu dapat mengurangi transmisi persebaran dari virus corona ini. Seperti itu. Jadi dia fakta, tren. Nah, bedanya dengan isu apa? Kita akan perdalam satu persatu. Nah, isu itu adalah suatu peristiwa atau kejadian yang dapat diperkirakan terjadi atau tidak terjadi di masa mendatang. Oke, bisa menyangkut ekonomi, moneter, sosial, politik, hukum, pembangunan nasional, bencana alam, dan juga bisa akan membahas tentang hari kiamat, kematian, ataupun tentang krisis ekonomi seseorang atau kritis keadaan kritis seperti itu. Oke, tapi isu itu banyak dibicarakan oleh orang tapi belum jelas faktanya atau belum ada buktinya. Misalkan seperti yang saya sampaikan tadi dengan contoh tren di atas. Saat ini kan kita sedang dilanda virus corona. Trennya kita tidak boleh keluar rumah, trennya kita harus mencuci tangan, trennya kita harus menggunakan masker. Karena itu sudah ada faktanya, sudah ada evidence base-nya, sudah ada penelitiannya, memutus transmisi dan juga menghilangkan kontak seperti itu dan menjaga jarak. Itu tren. Okay. Sedangkan isunya adalah yang sedang booming di Indonesia. Isunya adalah virus corona ini diperkirakan akan selesai di bulan Juli. Okay. Diperkirakan. Nah, itu diperkirakan sehingga dia belum jelas benar atau tidak. Juli itu akan selesai, Juli itu akan selesai virus ini. Nah, itu masuk di dalam isu. Seperti itu. Kemudian yang termasuk dengan isu adalah misalkan hari kiamat. Oke, itu juga isu. Dulu sempat booming film 2012. Mungkin beberapa sudah melihat atau menonton film tersebut. Isunya kan 2012 kita kiamat dengan filmnya tersebut. Nah, waktu itu isu, gitu. Tapi faktanya dia tidak terjadi. Nah, seperti itu. Oke, bedanya di situ ya. Kalau tren itu memang dibicarakan banyak orang dan dia itu berdasarkan fakta. Sedangkan isu adalah dibicarakan banyak orang akan tapi belum jelas fakta. Oke, itu pembedanya. Nah, tadi jawaban kalian bagaimana? Apakah sesuai atau tidak? Oke, silakan dipahami masing-masing. Baik, akan kita lanjutkan untuk slide selanjutnya. Next. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi tren dan isu itu apa? Itu adalah faktor agama, faktor sosial, faktor ilmu pengetahuan, faktor teknologi, faktor legislasi dan keputusan yuridis, faktor dana dan keuangan, faktor pekerjaan, faktor kode etik keperawatan, dan juga faktor-faktor hak pasien.
Oke, sebelumnya maaf ya, di slide ini banyak typonya. Kita akan bahas satu persatu atau kita akan jabarkan satu per satu. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi tren dan isu itu adalah faktor agama. Faktor agama, trennya bagaimana, isunya bagaimana, misalkan. Nah, sekarang kan yang sedang booming sekarang, misalkan ini, sholat jamaah di masjid, sedangkan kita masuk di bulan Ramadan gitu kan bagi umat muslim. Nah, di sana kan kewajiban kita untuk sholat berjamaah, untuk apa namanya, melakukan kegiatan ibadah gitu kan, puasa dan lain sebagainya. Nah, trennya adalah karena ada corona ini, dianjurkanlah dari MUI, dianjurkanlah dari PP Muhammadiyah, PPNU, dan lain sebagainya, atau mungkin PP yang lainnya, bahwa dianjurkan untuk sholat di rumah. Jadi tetap melakukan kegiatan wajib, sholat wajib, dan juga kegiatan yang lainnya, puasa dan lain sebagainya, tetapi uh, disarankan untuk di rumah seperti itu. Itu faktor-faktor yang mempengaruhi tren saat ini. Banyak yang menentang, banyak yang menolak, ataupun bisa jadi pro di sana. Karena sekarang keadaannya berbeda, bukan keadaan yang normal seperti itu, akan tapi ada virus yang masuk di bencana. Bahkan WHO sudah menyatakan itu sebagai pandemi. Jadi seluruh dunia merasakan juga, dampaknya sangatlah berat di sana. Seperti itu. Isunya adalah, lah, kok mau ibadah aja dilarang kayak gitu kan, meninggal itu urusan Tuhan, seperti itu adalah faktor agama. Jadi itu juga akan mempengaruhi tren dan isu sesuatu itu berkembang seperti itu. Itu faktor agama. Nah, selanjutnya saya lanjutkan faktor sosial. Nah, faktor sosial seperti yang tadi saya sampaikan di tren dan isu contoh di awal, faktor sosial itu akan sangat mempengaruhi bagaimana sih faktor sosial ini dan budaya ya terutama itu akan mempengaruhi suatu kebijakan. Nah, contohnya, padahal kan kita disarankan untuk social distancing dan physical distancing di sana. Nah, padahal budaya-budaya tertentu mengharuskan kita untuk kunjung rukun, untuk interaksi dengan orang lain, untuk berkomunikasi dengan orang lain. Tapi melihat dari contoh ini, itu bertolak belakang seperti itu, sehingga faktor sosial ini juga bisa mempengaruhi tren dan isu yang terjadi dewasa ini seperti itu. Nah, kemudian faktor selanjutnya adalah faktor ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini cukup jelas sekali, faktor ilmu pengetahuan yang berkembang saat ini. Dulu kita disarankan untuk menggunakan masker medis semuanya pada saat virus corona pertama kali booming, ya, pada saat Januari, Februari, Maret, bulan-bulan itu. Tapi semakin ke sini penelitian menganjurkan atau penelitian didapatkan bahwa cukup menggunakan masker kain tidak masalah karena dia sudah menghambat 7 kali lebih besar untuk kita tidak tertular virus seperti itu. Jadi itu pengembangan dari pengetahuan. Kemudian teknologi. Dulu pendidikan-pendidikan yang kita jalani seperti saat ini sangat jarang sekali kita menggunakan metode online seperti itu. Tapi dewasa ini kita sering menggunakan metode tersebut, baik itu Zoom, baik itu menggunakan Google Classroom ataupun aplikasi yang lainnya. Nah, dengan adanya teknologi ini sangat membantu tren dan isu. Dulu nggak ngetren nih belajar menggunakan Zoom, tapi semenjak pandemi ini dia menjadi tren di sana. Dulu isu-isunya HP itu akan menghambat seseorang untuk berkembang. Tapi faktanya sekarang kita bisa melalui HP untuk berkomunikasi, untuk mengembangkan ilmu kita seperti itu. Yang penting kita gunakan dengan hal yang positif, Jadi akan mempengaruhi tren dan isu yang terjadi di masyarakat. Kemudian ada faktor legislasi dan faktor yuridis. Ini keputusan sebenarnya terkait dengan pemerintahan, terkait dengan kebijakan. Misalkan kebijakan lockdown atau kebijakan dari PSBB
Nah, itu kan juga akan mempengaruhi tren dan isu. Kebijakan PSBB di kota besar seperti Jakarta dan juga di sini ya di Tangerang ini kan ada PSBB di sana. Nah, ini juga menjadikan tren tersendiri, oke? Karena kita penyokong ibu kota, kota penyokong ibu kota, sehingga kita harus mengikuti kebijakan di sana. Karena apa? Transmisi di ibu kota itu sangatlah tinggi, oke? Terutama pada KRL, terutama pada bus transportasi umum atau layanan publik yang lainnya. Sehingga mal-mal juga diharapkan untuk tutup sementara seperti itu. Pabrik-pabrik atau tempat-tempat kerumunan itu juga disarankan untuk tutup terlebih dahulu. Nah, itu adalah proses di sana yang akan mempengaruhi tren dan isu serta kebijakan pemerintah. Oke. Kemudian ada faktor dana dan keuangan. Itu juga sangat mempengaruhi tren dan isu. Misalkan trennya adalah seperti yang kita ketahui ya, awal-awal tahun ini Januari Februari, harga masker kan dulu awalnya 17.000, 25.000, ya. Karena kan kita juga masuk di dalam dunia kesehatan ya, jadi tahu hal seperti itu. Akan tetapi setelah pandemi ini terjadi, kemudian permintaan pasar sangat tinggi tentang masker masker medis, okay. Jadi harganya melambung di sana, sehingga bagi orang-orang yang dalam notabene pendanaan itu susah atau keuangan susah akan kewalahan di sana, oke? Dan susah untuk mencari masker medis tersebut, oke? Sehingga ini juga akan mempengaruhi tren dan isu, oke? Kemudian dulu juga sempat ya udahlah seadanya saja. Kalau dilihat meme-memenya kan banyak ya, ada yang pakai serabut kelapa, ada yang pakai kulit durian, ada yang pakai kain ini dalaman seperti itu kan meme-meme yang terjadi karena waktu itu belum ada penelitian yang membahas tentang masker kain itu cukup efektif 7 kali lipat lebih efektif dibandingkan kita tidak menggunakan masker untuk penularan virus corona ini seperti itu. Jadi faktor dana ini juga akan mempengaruhi tren dan isu juga. Oke. Nah, faktor pekerjaan ini juga akan mempengaruhi tren dan isu. Kalau trennya itu apa namanya pekerja online misalkan, nah itu tidak masalah, kan tidak berpengaruh di sini. Akan tetapi yang mempengaruhi adalah proses distribusi di sana. Trennya akan menurun produksinya atau mungkin orang-orang yang bekerja di dalam transportasi karena kebijakan PSBB dan lain sebagainya itu juga akan mempengaruhi tren dan isu di sana. Oke. Kemudian setelah faktor pekerjaan akan membahas tentang faktor kode etik keperawatan. Nah, besok kode etik keperawatan ini akan dibahas di perkuliahan-perkuliahan selanjutnya, tapi cukup diketahui juga bahwa kita juga akan dibacakan kode etik keperawatan itu pada saat sumpah nurse. Jadi besok ketika kalian lulus dan nanti akan dilantik menjadi nurse, nah di sana ada sumpah kode etik keperawatan yang nantinya di sana akan membahas tentang apa saja sih yang harus diselesaikan atau apa saja sih yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Yang tidak boleh dilakukan itu ketika dilakukan nanti dia akan melanggar kode etik. Nah, nanti dapat sanksi etik di sana. Itu juga akan mempengaruhi tren dan isu di dalam keperawatan. Nah, untuk saat ini misalkan kode etik itu saya contohkan ya yang sedang booming adalah kerahasiaan pasien pada pasien-pasien dengan terkonfirmasi COVID-19. Oke, jadi itu adalah rahasia pasien. Sebenarnya kita bisa jadi tahu, ya, akan tapi kalau kita sudah tahu, janganlah disebar ke umum seperti itu. Karena itu masuk di dalam kode etik keperawatan menjaga kerahasiaan. Oke. Nah, kemudian selanjutnya adalah faktor hak-hak pasien. Nah, faktor hak-hak pasien ini juga penting di sana karena hak-hak pasien itu ada yang dan harus dipenuhi di sini. Oke, terkait misalkan, boleh nggak sih pasien ini tahu tentang penyakitnya? Boleh, seperti itu. Siapa saja sih yang boleh mengetahui penyakitnya? Nah, kalau pasien sudah menginstruksikan atau pasien sudah mewasiatkan bahwa hanya keluarga-keluarga tertentu yang boleh mengetahui, ya kita harus sampaikan seperti itu. Oke, keluarganya siapa? Kita tanyakan terlebih dahulu siapa saja yang boleh tahu tentang penyakitnya.
Oke, kemudian siapa saja yang boleh menjenguknya dan sebagainya. Seperti itu. Tapi pada pandemi seperti ini kita usahakan jangan terpapar dengan lingkungan rumah sakit ya. Kalau memang kita tidak bekerja di rumah sakit atau mungkin kita tidak ada apa ya keharusan untuk berobat, ya kita hindari untuk ke tempat salah satunya ke rumah sakit seperti itu. Oke, karena itu transmisi persebaran juga di sana. Oke, itu yang menjadi faktor tren dan isu di sana. Oke, ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan tuliskan di thread atau WA yang ada di grup. Baik, kita lanjutkan. Next. Nah, ini adalah nilai-nilai dalam tren dan isu. Pertama, ada 3 hal. Yang pertama adalah nilai intelektual, kemudian kedua adalah nilai komitmen moral, dan ketiga adalah otonomi, kendali, serta tanggung gugatnya. Nah, nilai intelektual kita akan bahas satu persatu. Dia terdiri dari 3 hal. Yang pertama adalah body of knowledge, kemudian pendidikan spesialisasi, dan juga pengetahuan dalam berpikir kritis. Nah, nilai-nilai dalam tren dan isu, terutama khusus komunikasi keperawatan, itu akan melihat body of knowledge kita. Seperti yang disampaikan tadi, perawat adalah suatu profesi. Suatu profesi itu dia memiliki body of knowledge. Dia memiliki teori-teorinya, dia memiliki model pembelajaran, dia memiliki jenjang pendidikan yang jelas. Nah, itu adalah body of knowledge di mana kita akan melihat bahwa tren dan isu ini akan berkembang seperti itu. Contohnya, dulu kita misalkan kalau sakit panas misalkan cukup dikompres air dingin selesai. Oke, itu adalah body of knowledge di sana. Oke, kemudian selanjutnya adalah semakin kesini orang yang panas itu harus dikompres dengan air hangat gitu, hangat-hangat kuku di daerah-daerah pembuluh darah besar. Nah, berkembang di sana. Oke. Kemudian sekarang trennya sedang hangat gitu kan, pandemi COVID-19 ini. Kalau ada pasien yang dia itu panas lebih dari 37 derajat Celcius, maaf, 37,5 atau 38, ya tidak sembarangan. Kita harus lihat dulu riwayat penyakitnya, riwayat berpergian dia atau travel dia kemana saja, hubungan terakhir dengan siapa dan lain sebagainya, kontak fisik dengan siapa, itu harus jelas di sana karena body of knowledge itu dia berkembang. Oke. Dan nanti ini bisa digabungkan dengan pengetahuan untuk berpikir kritis. Nah, itu adalah body of knowledge yang selalu berkembang karena kita punya teori. Oke. Dan nanti akan dibahas sendiri lagi di mata kuliah yang lain bahwa perawat itu adalah suatu profesi. Oke, sehingga lulusannya disebut profesional. Nah, selanjutnya adalah nilai intelektual dalam tren dan isu komunikasi keperawatan adalah pendidikan spesialisasi. Nah, pendidikan spesialisasi ini jelas. Oke, jadi ada area-area tertentu yang digarap oleh ahlinya di sana. Oke, ini juga berkembang dari tahun ke tahun. Kalau kalian mengikuti perkembangan dunia keperawatan, dulu itu ada SPK. SPK itu setara dengan SMA. Oke. Kemudian dinaikkan perawat itu harus berpendidikan tinggi, dinaikkan di 1 sampai di 3 seperti itu. Oh, harus profesional, dia harus ada sarjana, harus ada ini lagi, dia dikembangkan lagi menjadi profesi. Jadi muncullah profesi nurse di sana. Selanjutnya ada spesialisasi, pendidikan yang jelas S2, S3 dan spesialisasi. Jadi mengambil spesialis gitu, misalkan spesialis keperawatan medikal bedah, komunitas, anak, maternitas, jiwa, dan lain sebagainya. Oke, saya pribadi di sini juga mengikuti program pendidikan spesialisasi khususnya spesialis jiwa di sana. Jadi saya juga mempelajari tren dan isu di keperawatan jiwa itu apa. Kalau untuk yang sedang booming sekarang atau tren sekarang adalah kecemasan yang tinggi terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Mungkin juga kalian merasakan bahwa pandemi ini kapan sih berakhir gitu kan. Siapa saja sih yang bisa tertular dan sebagainya. Apalagi orang tua yang sepuh-sepuh dengan komorbid di sana ya, dengan penyakit bawaan atau mungkin penyakit penyerta, penyakit degeneratif, hipertensi, jantung, stroke, ataupun
ataupun TBC dan lain sebagainya, DM itu kan juga bisa menjadi komorbid di sana dan pemberat di sana, sehingga kecemasan itu semakin tinggi. Nah, itu menjadi tren pada spesialisasi khususnya untuk pendidikan saya pribadi atau kita khususnya di keperawatan atau kesehatan, yang itu menjadikan kecemasan sehingga apa sih yang harus dilakukan? Nah, itu menjadi trennya. Oke, isunya adalah kapan ini selesai, pandemi ini selesai, itu isu. Oke, seperti yang sudah saya jelaskan pada slide-slide sebelumnya. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah pengetahuan dalam berpikir kritis. Oke, pengetahuan dalam berpikir kritis ini seperti yang dijelaskan tadi dan nyambung pada body of knowledge, kita tidak sembarangan untuk merawat pasien dengan hipertensi. Oke, jadi kalau panas itu tidak sembarangan kita langsung pegang-pegang dan sebagainya. Kita harus menggunakan APD yang lengkap. Kita harus menanyakan riwayat perjalanan dia, kontaknya dengan siapa, seperti itu. Kemudian adakah penyakit penyertanya, kemudian sudah berapa lama sakitnya, ada nggak sesak nafas, sakit tenggorokan, dan lain sebagainya. Sehingga kita harus berpikir kritis, kita harus mengembangkan ilmu kita, sehingga apa yang kita lakukan itu berdasarkan evidence base di sana. Oke, jadi tidak langsung disuruh ini lakukan, disuruh itu lakukan, tapi kita harus berpikir kritis. Oke, karena sudah ada ya metode sendiri untuk berpikir kritis di sana. Baik. Next, selanjutnya adalah nilai dan komitmen moral. Di sini komitmen moral itu menjadikan penting karena nilai-nilai di sini itu mengembangkan moral di sana. Oke. Komitmen kita, komitmen perawat-perawat, tenaga kesehatan yang lain yang dia itu menjadi perawat atau menjadi orang yang merawat pasien COVID-19 ini itu juga mempunyai komitmen moral yang tinggi seperti itu. Hal-hal mereka juga tidak mau, atau perawat-perawat atau tenaga medis yang merawat pasien COVID-19 ini juga sebenarnya tidak mau untuk tertular dan sebagainya, tidak mau untuk tidak bertemu dengan keluarga. Mereka maunya juga hidup normal, hidup kembali seperti biasa, kontak dengan pasien dan lain sebagainya. Tapi karena ada proses pandemi ini, sehingga kontak dengan pasien itu berkurang di situ. Jadi kita harus mengurangi proses untuk komitmen moral. Oke. Nah, selanjutnya adalah otonomi, kendali, dan tanggung gugat. Nah, otonomi, kendali, dan tanggung gugat ini dia memasuki proses di dalamnya itu bagaimana. Oke. Keputusan kita itu bagaimana. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan di sana, apa yang harus kita kendalikan, apa yang harus kita lepas, itu juga masuk di dalam otonomi, kendali, dan juga tanggung gugat yang ada di dalam pasien, terutama di dalam pandemi ini. Seperti itu. Jadi ini adalah nilai-nilai dalam tren dan isu khususnya pengembangan komunikasi keperawatan pada pandemi COVID-19. Seperti itu. Kalau ada pertanyaan, silakan sampaikan di kolom komentar ya. Baik, next. Nah, penting nggak sih komunikasi dalam pelayanan kesehatan? Coba jawab. Oke, ada yang menjawab penting. Baik, ada yang menjawab tidak penting. Oke, kita akan ulas pada slide selanjutnya. Next. Nah, penting nggak sih? Penting nggak sih? Kita akan lihat dari penjelasan pada slide ini. Komunikasi dalam pelayanan kesehatan itu dilakukan karena manusia itu sebagai makhluk sosial. Manusia itu dia bekerja, dia itu tidak bisa bekerja sendiri. Dia memerlukan bantuan orang lain, dia memerlukan proses untuk seseorang itu berkembang. Dia melakukan proses untuk hal ini itu dilakukan secara bersama-sama seperti itu, sehingga komunikasi ini terjadi ketika ada interaksi dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang sama. Seperti itu, untuk mencapai tujuan yang sama. Kalau kita berbicara konteks pelayanan kesehatan, tujuannya adalah untuk kesembuhan pasien, proses terapeutik di sana. Nah, itulah yang menjadikan penting sehingga manusia ini atau sehingga pelayanan kesehatan ini bisa dilakukan di pelayanan kesehatan. Seperti itu ya. Dan selanjutnya adalah mempertahankan kepuasan konsumen internal dan eksternal. Nah,
Kalau kita berbicara pelayanan kesehatan, itu kita akan berbicara puskesmas, klinik, kemudian praktek mandiri, rumah sakit, dan juga pelayanan kesehatan yang lain atau hospice atau hospice kayak gitu. Jadi kayak rumah lansia dan lain sebagainya. Nah, di situ dijelaskan bahwa untuk mempertahankan kepuasan konsumen internal dan eksternal. Internal itu adalah semua unsur yang ada di rumah sakit. Jadi komunikasi internal itu ada di dalam rumah sakit ini. Oke, rumah sakit A interaksi perawat dengan perawat, perawat dengan dokter, perawat dengan tenaga yang lainnya, perawat dengan gizi dan lain sebagainya. Itu adalah komunikasi internal yang bisa meningkatkan kepuasan antara perawat itu sendiri dan juga tenaga yang lain di dalam pelayanan rumah sakit itu. Oke, jadi itu internal. Nanti ada penilaian sendiri tentang tingkat kepuasan. Oke, tapi kita tidak berbicara sampai ke sana. Yang saya sampaikan di sini adalah untuk mempertahankan kepuasan konsumen. Puas itu adalah ketika satu dengan yang lain berkomunikasi dan mencapai tujuan yang sama. Itu adalah kepuasan di sana. Oke, tapi nanti ada faktor-faktor yang lain juga yang mempengaruhi kepuasan konsumen. Oke, baik. Saya lanjutkan. Nah, ini adalah internal. Kemudian eksternal. Eksternal adalah semua pelanggan termasuk pasien dan keluarga pasien pengguna jasa. Nah, di sini adalah pasien-pasien yang dirawat di pelayanan kesehatan, misalkan di rumah sakit, itu harus kita lakukan komunikasi yang baik, komunikasi yang efektif, komunikasi yang terapektif di sana. Sehingga ada muncul kepuasan baik dalam diri kita sebagai seorang perawat dan juga kepuasan untuk pelanggan eksternalnya, baik itu pasien ataupun keluarga atau bahkan mungkin pengunjung di sana. Sehingga komunikasi itu terjalin dengan baik dan efektif. Jadi, dapat disimpulkan bahwa komunikasi dalam pelayanan kesehatan itu sangat penting di sana. Oke, karena akan melibatkan komunikasi internal dan juga komunikasi eksternal. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan next. Nah, yang terakhir adalah contoh tren dan isu dalam keperawatan. Nah, ini adalah saya contohkan dua hal ya. Nanti banyak sekali contoh, tapi di sini yang mungkin bisa dikembangkan dalam pandemi ini dan juga mengurangi untuk kontak dengan pasien dalam hal atau dalam kondisi pandemi ini. Karena semakin sering kita kontak dengan orang lain atau khususnya ODP atau PDP atau bahkan pasien konfirmasi, itu bisa jadi besar sekali kita tertular di sana. Sehingga ketika kita bekerja di rumah sakit, kita akan minimalkan kontak. Oke. Kalau pada kasus ini khususnya pada pasien-pasien terkonfirmasi COVID-19, bisa jadi pada pasien-pasien juga airborne disease misalkan TBC dan sebagainya, itu kita harus minimal kontak dan juga jarak dan menggunakan jaga jarak ya, dan juga menggunakan APD yang lengkap di sana sehingga kita tidak tertular. Oke. Nah, hal yang bisa dikembangkan tren dan isu di sini adalah dua hal ini sebenarnya adalah tren semua karena sudah bisa dilakukan saat ini. Oke. Kalau isu itu masih dalam tahap prototype atau masih dalam tahap belum ada evidence base-nya. Tapi dua hal yang saya contohkan di sini itu sudah ada beberapa yang melakukan. Oke. Satu, itu telenursing. Telenursing ini adalah upaya penggunaan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan keperawatan dalam bagian pelayanan kesehatan di mana ada jarak secara fisik yang jauh antara perawat dan pasien. Oke, kemudian antara beberapa perawat. Nah, telenursing ini itu adalah proses dia itu menggunakan teknologi bisa by phone, bisa WhatsApp, bisa video call dan lain sebagainya untuk melihat kondisi pasien ini seperti itu. Nah, pada tren saat ini telenursing ini dilakukan pada dukungan kesehatan jiwa dan psikososial atau DKJPS pada pasien atau perawat yang terkonfirmasi atau keluarga yang terkonfirmasi COVID-19.
Jadi ketika ada kecemasan dan sebagainya, kita bisa menggunakan telenursing ini untuk membantu mengatasi permasalahan kesehatan jiwa dan juga psikososial. Pun tidak dipungkiri ini juga bisa dilakukan pada penyakit-penyakit fisik, misalkan luka dan lain sebagainya. Jadi kita bisa video call untuk bagaimana sih penanganan luka DM misalkan, atau bagaimana sih kondisi luka DM misalkan. Itu juga bisa menggunakan telenursing sehingga ada gambaran perawat nanti akan melakukan apa pada pasien tersebut, seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya adalah komputerisasi rekam medis pasien. Nah, komputerisasi rekam medis pasien ini itu setiap rumah sakit yang mengembangkan rekam medis berupa digital itu penamaannya berbeda-beda. Rumah sakit A dengan rumah sakit B itu akan berbeda-beda. Ada yang berbicara rekam medis, ada yang menyampaikan rekam medis digital dan lain sebagainya. Tapi pada dasarnya penggunaan sistem itu adalah penggunaan komputerisasi atau dia menggunakan komputer yang dia berupa digital. Oke, jadi penulisan rekam medis itu semua ditulis secara intranet hospital. Jadi hanya bisa diakses di dalam lokasi rumah sakit tersebut dan juga dirubah ataupun diisi melalui intranetnya di dalam rumah sakit tersebut dan ada dokumentasi yang lengkap. Kapan ini diisi, kapan ini dirubah, siapa yang mengisi dan lain sebagainya itu sudah terrecord dengan baik, itu sudah terekam dengan baik sehingga ketika kita akan melakukan dokumentasi dan sebagainya, pasien dari datang sampai pasien pulang itu juga akan terlihat. Oke, itu hal positifnya. Tapi juga nanti ada beberapa hal negatif yang mungkin muncul karena mungkin keteledoran ataupun human error ataupun sinyal yang lemah ataupun kerusakan jaringan dan lain sebagainya itu juga menjadi kendala tersendiri dalam melakukan telenursing ataupun komputerisasi rekam medis pasien. Nah, seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silahkan komen di dalam video ini ya. Untuk slide selanjutnya, ini adalah referensinya dan terima kasih ya. Semoga perkuliahan ini bermanfaat dan saya sampaikan sekali lagi, ketika tidak ada urusan yang mendesak, mahasiswa tetap di rumah saja ya. Kemudian kalau memang urusan mendesak dan harus keluar rumah, silakan menggunakan masker kain, kemudian juga jaga jarak antara satu dengan yang lain, dan juga jaga jarak fisik, dan juga jaga jarak sosial minimal 1 meter atau 2 meter untuk mengurangi kontak atau persebaran virus corona ini. Karena virus corona ini menyebar melalui droplet, yaitu air liur yang bisa menyebar di sana. Sehingga kita harus menggunakan masker, baik untuk orang sehat, orang tanpa gejala, orang dalam pemantauan, PDP, ataupun terkonfirmasi COVID-19. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Tetap di rumah dan jangan lupa cuci tangan serta berpikiran positif dan tetap berdoa serta beribadah dengan baik sehingga spiritualitas kita menjadi positif dan pikiran kita menjadi positif. Oke, stay healthy, be positif. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.